18 tahun atau hampir 2 dekade, Amerika Serikat bak kebobolan. Bagaimana tidak, selama kurun waktu tersebut, seorang warga negara Cina bernama Pao Xiaoliu diduga menyelundupkan ribuan komponen elektronik asal AS ke Iran melalui jaringan yang dipimpinnya. Senjata-senjata negeri Paman Sam diduga digunakan untuk memperkuat kemampuan salah satu musuh utama AS di Timur Tengah, yakni IRGC atau Garda Revolusi Iran. Selain itu, senjata yang dihasilkan dari komponen ilegal tersebut juga dijual ke negara-negara seperti Rusia, Sudan, dan Yaman. Kini, Pao Xiaoliu dan sejumlah temannya menjadi buronan paling dicari oleh FBI. Bahkan, Biro Investigasi Federal tersebut menawarkan imbalan fantastis senilai ratusan miliar demi menangkap Liu. Lantas, bagaimana modus penyelundupan ini berjalan dengan mengelabui Amerika Serikat selama belasan tahun? Bagaimana respon Amerika Serikat jika komponen senjatanya jatuh ke tangan pihak yang dianggap lawan? Bersama saya Noviana, jurnalis Kompas.com. Jadi, gini ceritanya. Di balik konflik yang melibatkan Iran serta Amerika Serikat, ternyata ada dugaan penyelundupan komponen persenjataan oleh Pao Xiaoliu dan jaringannya. Lantas, siapakah Pao Xiaoliu? Pao Xiaoliu adalah warga negara Cina yang lahir di Shandong pada 10 September 1981. Perempuan yang juga dikenal dengan Emily Lau tersebut bertindak sebagai agen pengadaan, broker senjata, dan pengelola beberapa perusahaan dagang khususnya di Cina dan Hong Kong. Sejak 30 Januari 2024, Pengadilan Federal di Distrik Columbia AS telah mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Pao Xiaoliu. Dia menghadapi dakwaan atas konspirasi ekspor ilegal, penyelundupan, dan pemalsuan dokumen ekspor. Bersama 3 orang lainnya, Liu diduga telah mengeluarkan komponen-komponen militer AS ke Iran selama hampir 20 tahun melalui rantai distribusi palsu di Cina dan Hong Kong. Dengan kata lain, Pao Xiaoliu bukan hanya diduga memperdagangkan teknologi, namun diduga aktor kunci dalam konspirasi multinasional yang melibatkan perusahaan Cina dan Badan Pertahanan Iran yang masuk dalam daftar hitam AS. Pao Xiaoliu tidak sendiri. Dia beraksi bersama sejumlah temannya, yakni Stephen Yung, Emily, dan Sidney Chung. Keterangan resmi kantor Kejaksaan AS mengungkapkan, Liu bersama jaringannya secara ilegal mengekspor dan menyelundupkan komponen-komponen AS melalui Cina dan Hong Kong. Pada akhirnya, komponen itu digunakan untuk keuntungan entitas yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC dan Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata. Adapun badan tersebut mengawasi pengembangan dan produksi rudal, senjata, dan peralatan udara militer Iran termasuk rudal balistik dan drone. Senjata yang dihasilkan dari komponen ilegal tersebut ternyata juga dijual ke negara-negara seperti Rusia, Sudan, dan Yaman. Tak hanya itu, jaringan Liu juga diduga memalsukan dokumen-dokumen untuk menghindari kecurigaan Amerika Serikat. Liu memulai komunikasi dengan perusahaan AS untuk membeli komponen militer. Dia juga menyamar sebagai pelanggan sipil dari Cina dan menggunakan perusahaan-perusahaan kedok di Hong Kong dan Tiongkok. Jaringan Liu mulai mengintensifkan pembelian. Mereka meningkatkan jumlah dan keragaman komponen yang dibeli. Dalam prosesnya, komponen diklaim untuk digunakan industri sipil di Tiongkok, tapi sebenarnya dikirim melalui jalur perantara ke Iran. Penyaluran ke Iran makin sistematis. Jaringan Liu mengirim barang ke entitas militer Iran. Jaringan mulai menggunakan pengiriman multinasional atau melalui negara lain baru menuju Iran.
Mereka juga memalsukan dokumen agar terlihat legal. Pemerintah AS mulai mencurigai pola pengadaan dan transaksi ekspor tertentu. Penyelidikan kemudian dilakukan oleh FBI, US Department of Commerce, National Security Division, dan Disruptive Technology Strike Force. Dokumen-dokumen mulai dikumpulkan sebagai bukti. National Security Division secara resmi mendakwa Posia Liu dan 3 orang lainnya pada 30 Januari 2024. Liu dan jaringannya kini masuk dalam daftar buronan FBI. Amerika Serikat menganggap tindakan yang dilakukan oleh Posia Liu tersebut merupakan pencurian teknologi. Bagi mereka, hal tersebut adalah ancaman besar untuk keamanan ekonomi dan nasional. Menurut AS, upaya memperoleh teknologi AS secara ilegal itu secara langsung mengancam keamanan nasional. Para terdakwa diduga berkonspirasi melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional, menyelundupkan barang dari Amerika Serikat, dan menyampaikan informasi ekspor palsu dan menyesatkan. Jika terbukti bersalah, terdakwa akan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara karena melanggar undang-undang dan 10 tahun penjara karena menyelundupkan barang dari Amerika Serikat. Sedangkan Posia Liu dan jaringannya hingga kini tidak diketahui keberadaannya. Konflik AS-Iran bukan sekadar persaingan militer atau ketegangan diplomasi. Berakar dari konfrontasi ideologis dan politik yang telah berlangsung lama. Pada era 1950-an hingga 1970-an, AS pernah menjadi pendukung utama program nuklir Iran. Program tersebut dimulai di bawah kepemimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi yang saat itu memang memiliki kedekatan dengan Washington. Dengan dukungan teknis dan teknologi dari AS, Iran membangun reaktor penelitian nuklir di Teheran dan diberi pasokan uranium untuk tujuan energi dan riset. Namun, segalanya berubah setelah Revolusi Islam Iran 1979. Rezim Syah digulingkan dan digantikan pemimpin baru, Ayatollah Ruhollah Khomeini. Sejak saat itu, hubungan Iran dan Amerika Serikat meretak. Khomeini tidak terlalu suka dengan campur tangan Amerika. Amerika Serikat mulai mempersoalkan aktivitas nuklir Iran yang dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi senjata. Sementara Iran menganggap posisi AS terlalu mengintervensi dan berpihak. Dari dukungan di masa lalu, Amerika Serikat kini menjadi lawan politik dan strategis Iran dalam konflik yang makin memanas di Timur Tengah. Dalam konflik Iran-Israel yang berkecamuk selama 12 hari, Amerika Serikat turut ambil bagian. Pada Sabtu, 21 Juni 2025 malam, pesawat B-2 Amerika Serikat mengebom sejumlah fasilitas nuklir Iran. Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas nuklir Iran, yakni Fordo, Natanz, dan Isfahan. Amerika Serikat mengeklaim serangan bertajuk Operation Midnight Hammer itu menghancurkan fasilitas situs nuklir tersebut. Konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat bukan lagi soal siapa menyerang lebih dulu atau siapa yang lebih kuat di medan perang. Ini adalah perang narasi, ideologi, dan perburuan dominasi di Timur Tengah. Dari balik perang drone hingga penyelundupan teknologi militer, kita menyaksikan konflik yang tak lagi mengenal batas negara. Selama elit politik masih terus menciptakan musuh dan kepentingan global tak berubah, konflik ini tidak akan padam, hanya akan bertransformasi menuju bentuk yang lebih tersembunyi, lebih kompleks, dan lebih mematikan. Saya Noviana pamit, sampai jumpa.